Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar Baik, biasa. Guru. Baik. Sehat, Pak. Sehat. Ya, semua sehat? Sehat, Pak Pak Guru. Guru. Pusing dikit, Pak Guru. Ya, kenapa pusing? Minum obat dong. Pak Guru, uang sakunya kurang. Ya, nanti minta sama ibunya ya. Minta Setelah Bapak aja Bapak dah. perhatikan, ternyata anak-anak semuanya hadir hari ini. Nah, itu menunjukkan bahwa anak-anak semangat untuk belajar pada hari ini. Agar suasana belajar lebih nyaman, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Pakaiannya juga, biar rapi, biar terlihat ganteng dan cantik. Nah, itu Nata, resletingnya masih terbuka. Nanti masuk angin. Dirapikan dulu. Aresti, Pak. Aresti tadi narik, Pak. Ya, sekarang dirapikan. Aresti tanggung jawab, rapiin. Sini Ya, kita benerin. sekarang, ya, mohon tenang ya. Nah, sekarang kita mulai untuk kegiatannya. Nah, untuk memulai, untuk meningkatkan karakter kita, mari kita lakukan dulu tepuk PPK. Nana bisa tepuk PPK? Bisa, Pak. Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Baik, Bapak pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Ya, bagus sekali, sudah semangat. Nah, selanjutnya salam PPK. Masih ingat salam PPK? Masih, Pak. Masih, Pak. Ayo kita lakukan salam PPK. 1, 2, 3. Salam PPK, cerdas, berkarakter, Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, dilihat dari tepuk PPK, salah satunya itu ada religius. Nah, untuk menerapkan nilai religiusnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Nah, silakan Adi, pimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Salah satu nilai nasionalis yang perlu kita terapkan, kita bisa menerapkannya dengan mengingat atau menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan lagu nasional Hari Merdeka. Bisa menyanyi Hari Merdeka? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sekarang kita nyanyi sama-sama. Pak sudah siapkan. Hiduplah. Ya, nanti dulu Bapak mesti menyiapkan lagunya. Belum sih dulu. Dengar suaranya?
itu lagunya. Nah, pintar sekali anak-anak mobil, nyanyi. Pak. Kenapa? Ada mobil, Pak. Ya, ada mobil. Nah, itu mobil Bapak. Wih, keren, Pak. Ya, setelah bernyanyi, nah, kita akan melanjutkan ke pembelajaran. Nah, namun sebelum belajar, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, pernahkah anak-anak menghitung waktu anak-anak dari rumah ke sekolah? Nah, ada yang tahu waktunya? Pernah, Pak. Saya Pernah, Pak Pak Guru. 20 menit. Pernah, Bu. Pak. Nah, Pernah, Pak Ibu Guru. Andika berapa waktunya dari rumah ke sekolah? 5 menit, Pak. 5 menit. Nah, 45 kalau menit, Aresti Pak. berapa? Saya jauh Pak 20 menit naik angkot. 20 menit. Jauh, Kalau Pak. Nela Naik berapa? ojek. Saya jalan kaki 5 menit. Pak Guru. 45 menit, Pak. Pak Guru. 15 menit Saya dekat, Pak. Saya 2 menit, Tim Pak. mes. Pak Guru. Oh, izin Pak Guru. 5 menit. Ada 10 menit. Nah, kenapa? Mau minta Giro izin, berapa Pak waktunya? Guru. Oh, mau minta izin, mau kemana? Ya, silakan. Nah, itu tadi memiliki waktu yang berbeda-beda dari rumah ke sekolah. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Nah, kita pada hari ini akan membahas tentang waktu. Nah, selain waktu, Bapak juga ingin menanyakan, apakah ada yang tahu berapa jarak dari rumah ke sekolah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak. Nggak Nah, tahu. Nggak Nggak tahu, tahu. Pak. Nggak tahu, Pak. Tidak ada yang tahu? 5 Ya, tidak langkah, Pak. apa-apa. Kenapa? Saya di mes sekolah, Pak. Saya 5 langkah. Dia di mes sekolah saya, Pak. Iya. Oh, 5 langkah, berarti sekitar 5 meter ya, rumahnya dekat dengan sekolah. Ya, Saya nggak apa-apa. 2 kilo, Kalau Pak. yang lain, kenapa? Saya 2 kilometer. Ada 10 meter. Oh, ada yang lebih jauh lagi dari rumahnya Nela? 1 kilo, Pak. Ya, ada 5 1 kilo terus jauh, kilometer. Pak. Ya. Nah, pada kesempatan ini, Bapak akan mengajak anak-anak membahas tentang kecepatan. Nah, pada kecepatan yang kita harus ketahui, itu yang pertama ada satuan waktu, ada satuan jarak. Nah, jadi penting kita mengetahui dulu apa itu satuan waktu dan apa itu satuan jarak. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus anak-anak capai, yaitu dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis perbedaan jarak dan waktu dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati media konkret, siswa dapat menganalisis konversi satuan jarak dan waktu dan kecepatan dengan benar. Nah, sekarang Bapak memiliki sebuah permasalahan. Nah, siapa yang mau membacakan permasalahan yang ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, coba Andika. Adi merayakan ulang tahun dimulai pukul 18 dan selesai pukul 20.15. Berapa menitkah lama acara ulang tahun Adi? Ya, yang ditanyakan berapa menitkah lama acara ulang tahun Adi? Nah, yang lama acara itu Bapak garis bawahi, Bapak beri warna merah. Nah, lama acara tersebut itulah yang dimaksud dengan waktu. Nah, namun ditanyakan di sini berapa menit. Nah, kira-kira ada yang bisa menyelesaikan 135, permasalahan ini? Pak. 2 jam. 135, Pak. Ya, ada mengatakan 2 jam 2 jam 15 menit. Nah, namun yang ditanyakan adalah 35 menit. berapa menit. Nah, 100, jadi 135, Pak. Ya. Kan isi menitnya tuh. ya bagus. Sudah ada yang menjawab. 130. Nah, bagaimana yang lain? Benar kira-kira itu? Benar, Pak Guru. Benar, Pak Guru. Benar 135 Pak ya. Guru. Benar. Mungkin ada yang belum paham. Di sini Bapak sudah sediakan alat untuk mengkonversi satuan waktu. Apa namanya ini?
Jam. Jam, Pak Guru. Jam dinding. Jam Jam dinding, Pak Guru. Ya, ini adalah sebuah media konkret atau media benda nyata, bukan alam gaib ya. Kok ada alam gaibnya, Pak Guru? Ya, karena ini merupakan media benda nyata. Ada di kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak tegaskan ini namanya jam. Nah, pada jam di sana terdapat 3 jarum. Di mana di sini ada jarum kecil tetapi panjang. Terus jarum yang kedua, nah ini jarumnya besar dan panjang. Dan jarum yang ketiga pendek tapi dia besar. Pendek besar. Nah, dan pergerakan jarum ini juga berbeda. Nah, jarum yang panjang ini bergeraknya sangat cepat. Nah, seperti orang mengatakan dalam hitungan detik. Berarti gerakannya cepat. Dan ini disebut jarum yang menunjukkan detik. Pergerakannya ini dari satu angka menuju ke angka berikutnya itu memerlukan 5 langkah. Berarti itu dikatakan 5 detik. Nah, jadi bisa anak-anak menghitung kalau dalam satu putaran, karena di sini ada 12 angka, berarti tinggal dikalikan 12 kali 5. Berapa 12 kali 5 anak-anak? 60, Pak Guru. Ya, bagus sekali. Anak-anak sudah pintar perkalian. Nah, jadi dalam satu putaran terdapat 60 detik. Nah, jika detik ini sudah berputar selama 1 kali putaran, maka jarum menit ini pun akan melangkah dari garis pendek ini. 1 langkah garis pendek itu dikatakan 1 menit. Nah, jadi bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa 1 menit terdiri dari berapa detik anak-anak? 60 detik. Bagus sekali. 1 menit itu 60 detik. Nah, begitu juga jika jarum yang panjang ini atau jarum menit, nah sudah 1 putaran. Berarti itu sudah berapa menit? 60 Ya, menit. sudah 60 menit. 60 menit. Ya, sudah 60 menit. Nah, dan 1 putaran jarum menit itu membuat jarum yang paling pendek ini melangkah dari 1 angka ke angka berikutnya. Misalnya dari 10 ke angka 11. Itu sudah dikatakan 1 jam. Dan dapat disimpulkan bahwa 1 jam itu berapa menit anak-anak? 60 menit. Ya, bagus sekali anak-anak. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan juga bisa dirubah menjadi detik. Tinggal mengalihkan 60 kali 60. Nah, sehingga mendapatkan hasil 3.600 detik. Nah, untuk lebih memahaminya, nah Bapak sudah sediakan video tentang konversi satuan waktu. Selamat datang di channel materi yaitu jam. Kali ini akan membahas hubungan antar satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal jam yang di dalamnya terdapat jarum, jam, menit, dan detik. Perhatikan, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, mungkin dari penjelasan video sampai di sini, nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak Guru. Ya, sudah jelas. Nah, di Sudah, sini Pak juga Guru. ada contoh soal. Diperhatikan lagi. Soal berikut dengan berpatokan pada tabel ini. Nomor 1, 4 jam
sama dengan berapa menit? Kita tahu bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Berikutnya, contoh yang kedua. 3,5 menit ada berapa detik? Langkah pertama, kita tahu bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ada 2 cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Cara yang pertama, kita uraikan satu persatu. 3 kali menit ke detik itu adalah 60 detik. Berarti 3 kali 60 sama dengan 180 detik. Kemudian kita uraikan lagi yang satunya. Setengah kali 60 sama dengan, kita coret yang bisa kita coret, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian 2 kita coret, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hasilnya 30 kali 1 sama dengan 30 detik. Dari uraian tersebut kita gabungkan, kita susun jadi 180 detik ditambah 30 detik sama dengan 210 detik. Nah, Nana, jadi untuk dapat menentukan hubungan antar satuan waktu, yang perlu anak-anak hafalkan atau anak-anak ingat, itu adalah 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Itu merupakan konsep yang harus anak-anak ingat, sehingga dapat mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, dari sana sampai ada yang belum dipahami anak-anak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dulu ke materi yang kedua atau permasalahan yang kedua. Sekarang siapa yang mau membacakan permasalahan Pak yang Guru. kedua? Saya, Pak Guru. Saya, Pak Guru. Nah, coba Juni. Ya, saya Pak Guru. Ya, coba Pohon. dibacakan. Ya, pohon pisang berada 1 meter di sebelah utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 2 meter di sebelah selatan pohon jambu. Berapa sentimeter jarak pohon pisang dengan pohon jeruk? Ya, karena Bapak tahu anak-anak banyak yang suka pisang. Nah, jadi sini permasalahannya ada hubungannya dengan pisang. Nah, di sini ditanyakan berapa sentimeter jarak pohon pisang dengan pohon jeruk. Nah, untuk memudahkan anak-anak melakukan untuk menghitung jaraknya, kita pelajari dulu konversi satuan panjang. Nah, ini juga Bapak sudah menjelaskan, sudah menyediakan alat pengukur panjang. Apa namanya ini anak-anak? Meteran saku. Ya, ini namanya meteran. Ya, ini meteran. Nah, ini jika meteran ini ditarik, maka meteran itu akan bertambah panjang sehingga bisa kita gunakan untuk mengukur jarak. Nah, sama halnya penggaris. Nah, pada meteran, juga memiliki angka-angka yang sama dengan penggaris. Nah, kita lihat dulu angka 0 dan angka 1. Itu merupakan 1 cm. Terus di antara angka 0 dan 1, di sana terdapat garis-garis pendek. Itu merupakan satuan mili. Nah, bisa anak-anak hitung? Ada berapa garis-garis pendek di antara 0 dan 1? 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak Guru. Ya, 10. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa 1 cm itu sama dengan berapa mili anak-anak? 10, Pak. 10, Ya, Pak Guru. 10, Pak.
10, Pak. Ya, bagus sekali. Jawabannya benar. 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, dan terus untuk mendapatkan ukuran 1 meter, nah, maka kita harus menarik meteran ini ya. Dipegang dulu ujungnya, terus ditarik. Nah, sehingga memanjang. Silakan anak-anak coba pada alat yang anak-anak bawa. Iya, Pak. Untuk mendapatkan 1 meter, nah, di angka 100. Di sana akan ada tanda 1 meter. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan 1 meter itu sama dengan berapa senti anak-anak? 100 cm. 100 cm, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, anak-anak sangat pintar. Nah, baru 1 Bapak menjelaskan, anak-anak sudah memahami 2. Jadi sangat pintar. Nah, untuk mengkonversi satuan panjang, nah, Bapak juga menyediakan tangga satuan panjang. Ini satuan panjang itu ada 7, yaitu ada kilometer, hektometer, Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Nah, untuk menggunakan tangga ini, nah, jika tangganya turun, nah, misalnya dari dekameter ke meter, itu turun 1 tingkat. Setiap turun 1 tingkat, itu dikalikan 10. Nah, dan sebaliknya jika naik, itu akan dibagi 10. Nah, nanti akan Bapak berikan contoh soal. Nah, namun terlebih dahulu, nah, Bapak sudah menyediakan video untuk mengkonversi satuan panjang atau jarak. Coba anak-anak perhatikan dulu. Di kanal Arif GB kita akan belajar matematika bersama-sama tentang konversi satuan panjang. Yang belum subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Tangga satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada 7 tangga. Kalau saya mengajarkan ke murid-murid saya pakai Kiai Haji Damiri, makan durian cuma mimpi, untuk mempermudah menghafal. Kilometer ke hektometer turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga dikalikan 10. Kalau turun 2 tangga dikalikan 100 dan seterusnya. Turun 3 tangga dikalikan 1000, 4 tangga 10.000. Tangga itu menunjukkan jumlah nolnya ya. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000 dan seterusnya. Kebalikan dari turun. 1 kilometer nilainya 10 hektometer karena turun 1 tingkat, 1 tangga, jadi dikalikan 10. Ke meter jadi 1000 meter karena turunnya 3 tangga, jadi dikalikan 1000. Kemudian kalau naik 1000 mm jadi 100 cm karena naik 1 tangga, dikurangi nolnya 1 atau dibagi 10. Nah, ke meter naiknya 3 tangga, maka dibagi 1000, jadinya 1 meter. Contoh soal. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke contoh soal, bisa dipahami penjelasannya pada video? Bisa, Pak. Bisa, Pak Guru. Ya, jadi untuk memudahkan anak-anak mengkonversi satuan panjang atau jarak, nah, anak-anak harus hafal terlebih dahulu tangga-tangga dari satuan panjang. Ya, dari kilometer sampai milimeter itu harus hafal urutannya, jangan sampai tertukar. Nah, silakan perhatikan contoh soalnya untuk memperdalam pengetahuan anak-anak. 200 meter dikurangi 4000 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi semuanya dijadikan meter. Kilometer ke meter turun 3 tangga, berarti kalikan 1000.
Yang 200 meter tetap, kemudian yang senti ke meter naik 2 tangga, jadi dibagi 100. Nah, itu yang 5 km jadi 5.000 meter ditambah 200 meter dikurangi 40 meter. Hasilnya adalah 5.160 meter. Contoh soal yang kedua. 2,5 dekameter dikurangi 200 cm ditambah 800 mm sama dengan titik-titik cm. Jadi dari 2,5 dekameter ke cm turun 3 tangga, maka dikalikan 1000. Yang cm tetap, kemudian yang milimeter ke cm naik 1 tangga dibagi 10. Jadi sama dengan 2.500 cm dikurangi 200 cm ditambah 80 cm. Hasilnya 2.380 cm. Ya, bisa dipahami anak-anak cara mengerjakan soal seperti itu? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa, akan Bapak lanjutkan. Nah, sekarang Bapak memberikan LKPD. Nah, namun sebelumnya, Bapak akan bentuk menjadi 4 kelompok yang heterogen. Ini kelompoknya sudah Bapak bentuk berdasarkan kemampuan anak-anak. Bapak jadikan 4 kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, di mana kelompok 1 dan 3, nah itu akan Bapak suruh untuk menghitung yang terkait dengan satuan waktu. Sedangkan kelompok 2 dan 4 itu menghitung satuan panjang. Nah, ini untuk LKPD kelompok 2 dan 4. Nah, silakan anak-anak duduk bersama kelompok yang sudah Bapak tentukan tadi untuk mengerjakan LKPD. Bapak berikan waktu 10 menit. Nah, jika ada hal-hal yang tidak diketahui, nah, bisa ditanyakan nanti sama Bapak. Ya, silakan berdiskusi. Iya, Pak. Nah, sudah semua memegang LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Nah, silakan dicermati. Di sana ada petunjuk-petunjuk. Dicermati terlebih dahulu. Nah, jika ada hal yang tidak dipahami, nah, bisa ditanyakan. Jangan malu-malu bertanya. Waktunya lagi 1 menit. Ada yang belum selesai? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok sudah semua kelompok selesai ya? Sudah, Pak. Ya, kalau semua sudah selesai, nah, silakan bersiap-siap untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nah, mulai dari kelompok yang pertama, nah, silakan Dewo. Nah, kelompok pertama, Bapak tunjuk Dewo untuk mewakili kelompoknya, membacakan hasil pekerjaan bersama kelompoknya. Dewo sudah siap? Hilang, Pak. Mana Dewa? Belakang, Pak, tadi, Pak. Ke belakang? Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap, Dewo? Sudah. Maaf, Pak. Tadi ke belakang sebentar. Ya, kalau mau ke belakang minta izin dulu. Ya, Pak. Sudah tadi. Ya, sekarang saya bacakan jawaban kelompok saya, Pak. Ya, silakan, Dewo. Untuk mengurutkan jumlah waktu, harus mengkonversi waktu ke dalam satuan yang sama terlebih dahulu. Dan saya akan mengkonversikannya ke dalam bentuk detik. Yang pertama, 500 detik
sama dengan waktu yang dibutuhkan saat lari dalam detik adalah 500 detik. Yang kedua, 1/4 jam. Waktu yang dibutuhkan saat lari ke detik sama dengan 1/4 jam dikali 3.600 sama dengan 900 detik. Dan 12 menit 40 detik jika dikonversikan ke dalam detik menjadi 12 dikali 60 ditambah 40 sama dengan 720 ditambah 40 sama dengan 760 detik. Dan 13 menit jika dikonversikan ke dalam detik sama dengan 13 dikali 60 sama dengan 780 detik. Sekian dari kelompok saya, Pak. Ya, terima kasih Dewo. Nah, sudah bisa menampilkan hasil karyanya. Nah, silakan teman-teman yang lain, untuk menanggapi hasil pekerjaannya Dewo yang sudah ditampilkan di layar. Silakan dicermati. Kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Sudah betul itu, Pak. Ya, sudah benar jawaban Dewo. Ya. Berarti kelompoknya Dewo. Sudah semua sama seperti ini? Betul. Sudah betul semuanya, Pak. Sudah betul semuanya, Pak. Kami jawabannya juga sama. Ya, berarti kelompoknya Dewo itu sangat pintar. Nah, bisa menentukan hasil keseluruhan dengan benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Dewo. Ya, untuk kelompok 2, nah kita beri memori. Nah, itu untuk penampilan hasil kerja karyanya sudah sangat bagus semua. Nah, sekarang mari kita membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, menurut anak-anak, apa yang dapat disimpulkan? Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak. Saya, Pak Guru. Nah, coba Dwi dulu. Nah, Dwi yang pertama tadi. Menurut saya, jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda dengan benda lainnya. Umumnya, jarak menggunakan satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Dwi. Nah, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak Guru. Nah, coba Nela. Waktu adalah lamanya berlangsung suatu kejadian. Satuan waktu tadi ada detik, ada menit, ada jam, Pak Guru. Ya, bagus sekali Nela. Nah, sudah bisa juga membuat kesimpulan. Nah, silakan teman-teman yang lain perhatikan kesimpulan yang sudah dibuat oleh temannya. Bisa diperhatikan di depan. Nah, bisa Anda catat untuk mengingatnya. Nah, selanjutnya kita mari bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, dengan mengajukan pertanyaan. Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Nah, bagaimanakah perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Bahagia. Senang, Pak. Bahagia, gembira, Pak. Ya, bahagia. Anak-anak bahagia. Pak Guru pun ikut bahagia. Terus yang kedua, apa materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Jarak dan waktu. Kecepatan, Pak. Jarak waktu, Pak. Ya, berarti anak-anak sudah fokus untuk memperhatikan materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, karena mengetahui pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, apakah ada materi yang belum anak-anak pahami? Sudah paham, Pak. Sudah paham semua, Pak. Sudah semua paham, Pak. Bagus. Anak-anak pintar semua. Nah, mari kita lanjutkan untuk menguji kemampuan anak-anak. Nah, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Nah, dalam mengerjakan soal evaluasi, nah, anak-anak tidak boleh menyontek.
karena ini adalah menguji kemampuan anak-anak sendiri. Nah, jadi kalau nanti ada temannya yang menyontek, nah, bisa dilaporkan. Nah, Bapak kurangi nilainya. Nah, semua mendapat soal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan kerjakan. Nah, Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan 5 soal. Nah, karena waktu sudah selesai, nah silakan kumpulkan. Ya, Pak. Ini, Dibawa ke Pak, punya depan. saya, Ini, Pak. Ya, ini Pak, sudah selesai Pak. Ya, Adinata, mana ini belum ngumpul lagi satu? Enggak, Pak. Bukan itu Rema Resti. Ya, cepat dikerjakan. Pak kasih waktu Resti lagi nakal. Kenapa saya 1 menit. terus? Nah, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan biarpun tidak selesai. Saya baru buat nama aja, Pak. Ya, cepat dikumpulkan. Nah, ini semua sudah mengumpulkan. Nah, mempertegas kembali untuk materi selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari materi untuk menghitung kecepatan. Nah, dalam menghitung kecepatan, nah, kita harus memahami satuan waktu dan satuan jarak. Yaitu anak-anak pelajari kembali pelajaran yang sudah anak-anak dapatkan tadi, sehingga di pertemuan selanjutnya anak-anak bisa menghitung kecepatan dengan mudah. Nah, sekarang untuk meningkatkan semangat anak-anak, karena dari tadi sudah capek belajar, mari kita bernyanyi lagu daerah Bali yang berjudul Ratu Anom. Semua tahu lagunya? Tahu. Tahu, Pak. Tahu Pak Ya, Guru. mari kita Tahu, bernyanyi. Pak. Ya, tadi kita sudah bernyanyi. Nah, ternyata anak-anak semangat sekali kalau diajak bernyanyi. Ternyata semua pintar bernyanyi. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, nah silakan anak-anak berdiri. Nah, akan Bapak pimpin untuk berdoa. Nah, semoga nanti dalam perjalanan pulang, anak-anak bisa selamat sampai di rumah. Nah, silakan semua berdiri. Ya, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan masukkan bukunya. Anak-anak boleh pulang. Terima kasih, Pak. Sampai Terima jumpa. kasih, Pak Guru. Jalan. Sampai jumpa kembali. Dadah. Pak Guru. Sampai jumpa. Nah, baik, Ayo, Bu Adi, ambil dosen dan layangannya. Bu Made. Nah, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Tresna. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bersedia memberikan masukan kepada Pak Tresna? Silakan. Stop dulu Pak Nyoman ininya. Share screen dulu Pak. Oh, iya. Tidak ada masukan? Yang mungkin Bu. Ya, silakan Pak Meta. Lebih ke medianya sudah. Yang pembelajaran yang di videonya. Yang si coret-coret itu. Kalau rasanya masih sedikit apa namanya ya? Abstrak ya. Kalau dia mau mencari ngubah dari menit ke detik itu, kalau bisa buatkan dia media konkret nanti Pak pada saat pembelajarannya. Nah, buatkan jam gitu yang dari karton mungkin yang si jarum-jarumnya. Nah, suruh nanti siswanya yang 1 menit itu ini loh yang berputar 460 derajat. Ya ini 60 detik. Kalau 3 menit kalau 3 kali dia berputar. Itu mungkin Pak. Terima kasih masukannya Pak. Kalau dari pengelolaan kelas sudah bagus. Oke, itu aja Pak ya. Oke, terima kasih Pak Meta untuk masukannya. Benar sekali yang disampaikan Pak Meta tadi ya Pak Tresna ya. Saya yakin di sekolah pasti kita punya media jam. Jam-jam yang untuk simulasi itu ya, bisa manfaatkan itu, jadi nggak harus buat. Ya Bu. Ya, itu bisa sebagai bahan pertimbangan gitu. Karena ini kan memang situasi kita sekarang ini masih dalam keadaan peer teaching, jadi dimaklumi menggunakan media itu karena memang kita menggunakan PPT sebagai media kita sekarang. Kalau saya sih Pak ya,
ragunya pada saat mengkonversikan itu terutama satuan panjang, karena pengalaman saya seringkali siswa kebingungan, apalagi ini karena nolnya banyak. Padahal mereka itu kan harus membagi atau mengali kan gitu ya. Terkadang juga ada yang lebih parahnya salah pengertian, padahal kita kalau turun 1 kali itu berarti kalikan 10, turun 2 kali itu berarti kalikan 100. Murid saya malah mengartikan turun sekali kalikan 10, 2 kali berarti 20. Dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti pada saat mencontohkan konversi dari yang tinggi terutama ya kilometer ke meter itu mungkin lebih lebih dibuatkan detailnya ya, karena ini kita dalam keadaan daring jadi menggunakan video saja ya, jadi sedikit yang bisa Bapak contohkan. Tapi saya harap pada saat PPL nanti difasilitasi untuk dari yang termudah ke yang sulit, terus diarahkan cara membaginya, karena siswa sering lemah di sana ya. Apalagi perkalian bagian itu sering sekali mengalami kesulitan siswanya. Kemudian Pak, saya lagi satu nih tentang LKPD-nya. Kalau realnya seperti apa nanti siswanya berlari, siapa yang menghitung waktunya, siapa yang mencatat? Nah, itu hanya soal seperti Ibu diilustrasikan, ada soal seperti itu ya, tidak didemonstrasikan. Gitu. Jadi ceritanya si Adi sekian kecepatannya, gitu ya. Iya. Saya kira beneran nanti siswanya. Tidak, Bu. Tidak. Jika demikian. Pak, untuk tampilan Bapak saya bisa berikan masukan sekian, mungkin Bu dosen bisa menambahkan. Silakan Bu dosen, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Made masukannya. Terima kasih Bu Made atas waktunya ya. Pak Nyoman sudah bagus sekali ya, dari awal sampai akhir sudah runut, di pendahuluan sudah kelihatan inti dan juga sudah penutup ya. Di sini saya juga khawatirnya gini ya. Materi ini termasuk materi sulit apa enggak di SD Pak? Saya khawatirnya itu karena saya kan tidak berpengalaman ngajar di sekolah dasar ya. Sepertinya kok dulu saya masih punya anak kecil-kecil, karena sudah besar. Ketika dia misalkan mengkonversikan ya dari kilo, misalkan kilometer ke meter tuh kok susah sekali menjelaskan gitu. Padahal saya kan guru matematika. Padahal saya guru susah. Ini apa nggak bisa misalkan yang kecil-kecil dulu milimeter, senti sampai meter nggak segitu dulu. Apa memang sekaligus gitu? Tiang-tiang nggak kurang tahu dari segi materinya, nggih. Memang sudah harus segitu Ibu. Ya, untuk di kelas tinggi memang sudah menghitung Ibu karena sudah dari kilometer ya Bu. Ya memang harus segitu ya, dari mili sampai ke kilo ya. Nanti misalkan kalau jaraknya itu jauh gitu kan, anak-anak itu dalam membagi, mengalihkan itu kan agak bermasalah. Ada sih yang pintar gitu. Itu yang mungkin dibuatlah cara yang lebih, ya mungkin seperti Ibu Mari katakan tadi atau Pak Meta, yang lebih real, yang lebih memudahkan siswa untuk menerima pembelajaran ini nanti ketika luring gitu ya. Ya. Itu saja. Yang lain tapi tadi dari yang dijelaskan tadi sih rasanya kalau sudah bagus, tapi saya masih khawatir itu ketika nanti benar-benar diajarkan kepada siswa SD gitu. Nanti apa kira-kira, mungkin Bapak Ibu kan sudah berpengalaman mengajar di SD itu, apa kira-kira yang bisa digunakan untuk siswa itu lebih mudah memahami itu ketika dia naik tangga segini harus dikalikan segini, atau turun itu harus dibagi ya dan sebagainya seperti itu ya. Ya tadi yang LKPD itu berarti datanya fiktif Pak Nyoman nggih, data fiktif artinya misalkan Pak Meta larinya sekian menempuh ya, misalkan ya bilangnya dari data fiktif artinya soal cerita yang dibuat sendiri seperti itu nggih. Ya. Kan nggih, enggak apa-apa nggih, itu berarti tidak benar-benar dia harus melaksanakan seperti itu nggih. Ya, kira-kira itu saja, tidak banyak yang bisa komentari karena sudah bagus sekali, kegiatannya sudah runut dari awal sampai akhir. Semua Bu Made yang kembalikan waktunya. Terima kasih masukannya Bu dosen. Ya, demikian tadi tampilan dari Pak Tresna ya. Baik Ibu dosen mungkin sudah bisa dipersiapkan.